Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Stiani dari Offering Aceh S1 Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ke-11 termodinamika. Untuk tugas yang pertama, suatu gas campuran dengan suhu 5/2 reaumur berubah dari keadaan A ke keadaan B melalui 3 jalan, yaitu ACB, ADB, dan AB, seperti pada gambar 6.5 di bawah ini. Jika tekanan 2 sama dengan 2 kali tekanan pertama dan volume kedua sama dengan 2 kali volume awal, maka hitunglah A, bahan yang diperlukan tiap mol untuk ketiga proses tersebut, yang B, bahan jenis molal gas untuk proses A sampai dengan B. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk A, tentukan bahan yang diperlukan tiap mol proses tersebut. Pertama, kita menentukan besarnya Q1 atau kita meninjau proses A sampai dengan C, di mana proses A sampai C ini merupakan proses isokorik. Jadi, langsung saja kita cari Q1-nya dengan rumus energi dalam sama dengan kalor min usaha. Nah, berarti kalor di sini sama dengan energi dalam ditambah dengan usaha. Sehingga kita masukkan untuk energi dalamnya 5/2 NR delta T1 plus 0. Jadi usahanya di bagian proses A sampai C ini adalah 0. Dengan menggunakan P1V1 sama dengan nRT1, maka proses A sampai dengan C memiliki volume yang konstan. Sehingga kita cari delta T-nya sama dengan delta P1V1 per NR. Sehingga kita dapatkan Q1-nya sebagai 5/2 P1V1. Kemudian selanjutnya kita menentukan besarnya Q2 atau proses dari bagan dari C sampai dengan B. Nah, pada proses C sampai B ini merupakan proses isobarik. Kemudian kita cari untuk Q2-nya. Seperti awal tadi, menggunakan rumus energi dalam sama dengan Q2 min W2 atau usaha. Sehingga kita dapatkan Q2 sama dengan 5/2 NR delta T ditambah tekanan per dikali delta V. Dengan rumus yang sama seperti awal tadi, pada proses C sampai dengan B ini, yang konstan itu tekanannya. Sehingga didapatkan delta T-nya ini adalah P2 delta V per NR. Sehingga dari yang sudah dicari tersebut, kita mendapatkan Q2 sama dengan 7/2 P1V1. Kemudian, berarti untuk bahan dari proses A, B, C adalah 5/2 P1V1 plus 7 P1V1 atau 19/2 P1V1. Kemudian kita cari bahan di proses A, D, B. Jadi pertama kita tinjau dari bagan A sampai dengan D. Nah, di sini untuk proses A sampai D ini merupakan proses isobarik. Kita cari untuk bahannya atau kalornya. Kita masukkan untuk delta U-nya, untuk delta V-nya, kemudian didapatkan dari proses A sampai D adalah min 3/2 P1V1. Kemudian kita meninjau proses pada bagan yang D sampai dengan B. Nah, dalam proses D sampai B ini merupakan proses isokorik. Langsung saja kita masukkan untuk delta P dikali V-nya. Kemudian kita dapatkan proses dari kalor D sampai dengan B ini adalah 5/2 2P1V1.
Atau untuk proses C sampai B tadi kan 5P1V1 sampai dengan A dB ini min 3/2P1V1 plus 5P1V1. Kemudian berarti bisa kita sederhanakan menjadi 7/2P1V1. Nah, kemudian untuk proses A sampai B. Nah, dari proses A sampai B ini merupakan proses isotermik. Nah, di mana Q itu sama dengan omega. Dengan Q sama dengan MRT, ln V2/V1 dengan N merupakan CV sama dengan 5/2 reaumur. Kita masukkan untuk CV-nya. Ini seperti ini. Nah, sehingga didapatkan nilai N adalah 1 dan Q sama dengan R-nya ini 0,082 T ln 2. Sehingga didapatkan Q 0,057. Untuk yang soal B, CV adalah kalor jenis molar pada volume konstan dan CP adalah kalor jenis molar pada tekanan konstan. Nah, dimisalkan C ini adalah kalor jenis molar pada proses A sampai B, maka C adalah Q sama dengan M kali delta T, kita masukkan sehingga didapatkan 8/3 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian untuk soal nomor 2, sebuah mesin uap beroperasi pada suhu 180 derajat dan 102 derajat Celcius. Nah, bahan yang masuk 10 kcal per siklus dan efisiensinya adalah setengah kali efisiensi mesin Carnot. Nah, berapakah frekuensi mesin agar dapat menghasilkan daya sebesar 40 kW? Untuk yang pertama, diketahui suhu pertamanya adalah 375 Kelvin dan suhu keduanya adalah 453 Kelvin. Nah, di sini kan tadi Celcius, kita ubah ke satuannya Kelvin sehingga didapatkan seperti ini. Nah, untuk Q2-nya adalah 10 kilokalori per siklus atau dibuat kilojoule menjadi 42 kilojoule per siklusnya. Yang ditanyakan yaitu frekuensi mesin agar dapat menghasilkan daya sebesar 40 kW. Nah, langsung saja. Untuk efisiensi mesinnya adalah setengah kali efisiensi mesin Carnot. Jadi, untuk efisiensinya adalah setengah kali ini sehingga didapatkan nilai 0,086. Kemudian kita langsung ke sini, kita kalikan dengan Q2-nya tadi sehingga kita dapatkan 3,6 kJ per siklus. Nah, andaikan frekuensi mesin F-nya ini, maka W sama dengan P per F atau F sama dengan P per W, yaitu 40/36. Sehingga frekuensi mesin ini dapat menghasilkan daya sebesar 4 kW ini ketika 11,11 siklus per sekon atau 11 atau 19,11 Hz. Cukup sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.